Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semuanya. Oke, selamat pagi teman-teman. Ketemu kembali di channel Nescafe. Hari ini kedatangan tamu, teman kita, sejawat kita, dengan Ibu Ade. Jadi sebelum saya wawancara dengan Bu Ade, bukan wawancara ya, kita ngobrol-ngobrol aja nih. Jadi jangan lupa selalu subscribe dan like serta komen teman-teman. Ya, jadi hari ini kita ngobrol santai lah untuk dengan Bu Ade. Baik, sebelum kita masuk ke konten yang lebih dalam lagi dengan Bu Ade, saya akan sapa lagi dulu kepada selamat pagi Bu Ade. Selamat pagi Ya, terima kasih Bu Ade pagi ini sudah hadir di channel Nescafe, di rubrik Nescafe yang selalu membanggakan apa yang kita punya dari kita untuk kita. Dan salam sehat selalu. Kita sapa perawat di Indonesia, terutama perawat di BPK. Baik teman-teman, Bu Ade, saya ingin bincang-bincang. Sebetulnya Bu Ade ini kan expertnya di bidang stroke unit ya. Iya, stroke gitu. Ya, artinya dengan ruangan khusus ya. Mungkin Ibu bisa cerita dengan punya perawat sekian perawat, kemudian kompetensi apa yang dimiliki dan pengalaman. Ini tentu ini bisa berbagi ilmu dengan teman-teman Bu Ade. Kenapa? Karena memang sekarang ilmu harus cepat kita update ya. Zaman dulu dan sekarang berbeda. Mungkin bisa cerita bagaimana bisa berkecimpung di stroke unit ini, di ruangan stroke unit. Silakan Bu. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya Pak Igen ya. Saya dengan Ade Asrianti, nama panjang saya. Saya bekerja di Rumah Sakit Premier sejak tahun 1996. Oh, udah lama juga ya. Lama ya, 25 tahun jadi. 5 tahun, ya betul. Jadi sebelumnya stroke unit ini dibuka tanggal 14 Mei tahun 2009. Sebelumnya sebelum ruangan ini buka, saya tuh bekerja sebagai supervisor di ruang medical surgical. Di situ kurang lebih 10 tahun ya. 10 tahun ya. Lama juga ya. Terus pas stroke unit ini dibuka, jadi pelopornya itu kan Dr. Sukono, dokter spesialis saraf, Dr. Sukono yang jadi awalnya. Terus nah beliau itu sangat concern sekali dengan perawat. Jadi dia langsung pilih sendiri tuh perawat-perawat yang akan ditempatkan di ruang ini pada awalnya. Jadi pertama kali saya ditunjuk yang pertama kali direkrut dulu sebagai supervisornya kan. Selanjutnya untuk staff-staffnya terus kita berdua lah, maksudnya ada beberapa dari kita ambil dari ruangan-ruangan lain yang berminat di ruang ini tadinya itu. Nah, sebelum ruang stroke unit ini buka juga kita pastinya kan ruang khusus ini ya Pak Gegen ya. Jadi kita juga harus kompetensi juga khusus. Jadi sebelum ruangan stroke ini buka, jadi perawat-perawat yang akan ditempatkan di sini kita sudah training. Tapi di rumah sakit ini jadi namanya in-house training. Jadi kita memanggil yang udah expert di bidang stroke ini dari luar ke sini. Itu sudah yang bersertifikasi ya? Ya betul. Ya. Jadi memang karena ruang ini ruang khusus, jadi kita memang harus perawat-perawatnya itu khusus udah minimal mengetahui dasar penyakit stroke itu gitu ya. Jadi kita in-house training selama kurang lebih 3 bulan. 3 bulan di rumah sakit ini. Setelah itu stroke ini buka, jadi kita udah ada dasarnya nih. Semua perawat yang ditempatkan di sini sudah mempunyai kompetensi khusus di bidang stroke. Dan itu kita namakan mahir stroke gitu ya. Istilahnya gitu ya, perawat mahir stroke, karena sudah bersertifikasi pelatihan khusus stroke selama 3 bulan itu. Nah, setelah itu stroke unit ini sejak tahun 2009 sampai segini, sampai saat ini kan berarti udah 10 tahun lebih 10 tahun ya. 10 tahun lebih ya. Luar biasa. Kalau saya nggak salah, saya dengar dapat penghargaan dari World Center Stroke ya. Organisasi stroke sedunia. Oh, luar biasa. Jadi itu untuk saat ini, jadi perjalanannya itu jadi begitu Pak, dari mulai awal kita benar-benar menjajaki stroke ini.
dari mulai kita tidak mengenal apa-apa, terus berkembang lagi, ilmu itu terus berkembang lagi kan. Jadi Dr. Sukono juga terus melakukan kunjungan ke luar negeri sampai ke, maksudnya untuk update yang tentang ilmu stroke yang saat ini gitu, sehingga sekitar tahun 2010 itu dikenallah obat trombolisis. Jadi trombolisis yang saat itu baru dikenal di Indonesia, dan kita rumah sakit Premier Jatinegara ini pertama yang melakukan trombolisis yang pengobatan stroke dengan teknik trombolisis intravena. Nah itu kita yang pertama kali, dan waktu itu banyak tuh Pak, maksudnya, dan kita juga untuk ke pasiennya tuh benar-benar dari pasien datang tuh, kalau ada keluhan sebelah terus kita berikan obat trombolisis bisa langsung normal lagi, asal memang ada kriterianya Pak. Ada tuh kriterianya, harus dibawa dalam waktu 4,5 jam, kurang dari 4,5 jam. Dan itu memang tugas kita untuk mengenalkan itu kepada masyarakat, maksudnya agar jika ada serangan stroke cepat dibawa ke rumah sakit ini. Nah itu obat trombolisis intravena itu kita pelopor, dan selanjutnya berkembang sampai saat ini sudah kita melakukan trombektomi, mechanical trombektomi, pengobatan stroke secara modern lagi, udah lebih modern lagi. Nah itu ya kayak gitu Pak Gigan. Jadi kita sebagai perawat, sebagai dokter sih terus menimba ilmu tuh berkembang sampai dengan yang saat ini yang lebih modern lagi. Dan itu karena kita concern dengan pemberian obat trombolitik itu dan pencapaiannya itu yang luar biasa, sehingga dari organisasi stroke dunia itu kita mendapatkan award. Waktu tahun 2020 kita mendapatkan Golden Award. Nah pas 2021 kita naik menjadi Platinum Award. Dan itu rumah sakit swasta yang satu-satunya di Indonesia yang mendapatkan award tersebut, bagian dari badan internasional. Dan ini menarik sebetulnya guys, teman-teman. Ini menarik, kenapa? Peran perawat. Betul. Jadi kolaborasi antar tim itu sangat penting ya teman-teman. Jadi jangan melihat dari satu sisi kita dapat ini. Nah kita yang melihat substansinya, ada kerjasama. Kayak Bu Ade tadi bilang, bagaimana dia upgrade ilmu, lalu ilmu dari dokter ditransfer ke perawat pun mencari. Ini penting ini. Ini yang menjadi guys. Jadi teman-teman, ini sangat luar biasa informasi dari Bu Ade, meskipun singkat tetapi padat. Nah kalau nggak salah tiap tahun juga mengadakan seminar-seminar ya, dalam rangka memperingati Hari Stroke ya. Dalam rangka Hari Stroke itu kan ada hari tanggal 29 Oktober ya Pak Gigan. Nah itu kita tiap tahun selalu mengadakan kegiatan. Yang sudah pasti sih seminar, webinar itu kita setiap tahun kita selalu mengadakan. Juga pelatihan-pelatihan untuk perawat-perawat kita. Bukan hanya di rumah sakit Premier, tapi perawat-perawat di luar rumah sakit Premier. Jadi kita mengadakan pelatihan stroke itu, karena kita alhamdulillah Pak Gigan masih sudah dikenal di luar itu. Ya stroke kita itu bagus ya Pak Gigan, karena kita selalu update ilmu yang terbaru gitu. Ya ini penting nih, update ilmu. Jangan sampai saya dulu ICU tahun 98. Sertifikat saya sebenarnya udah kadaluarsa, ilmunya udah berbeda. Yang namanya dulu CPR itu kan udah beda sekarang, pokoknya hitungannya ya sekarang beda. Banyak perubahan. Dulu yang namanya orang sakit panas itu dikompres dengan air dingin, sekarang udah nggak boleh. Air hangat. Ini kan berbeda. Jadi saya yakin perawat juga pasti ke sana. Terus kira-kira program tahun depan ada apa yang mesti ditargetkan, misalnya apa nih mesti, tentu pencapaian ingin lebih tinggi dari yang tahun sebelumnya. Kira-kira planningnya apa tuh Mbak Ade? Yang pertama Platinum Award itu kan kita sudah dapatkan, kita harus mempertahankan itu minimal kita pertahankan, karena memang ada kriteria tertentu dari organisasi seluruh dunia itu untuk mendapatkan Platinum Award itu. Nah kalau bisa ya kita meningkat lagi menjadi
di atasnya Platinum Award itu ya. Nggak diundang ke sana ke WHO? Nah, Ya, sebenarnya kemarin waktu pemberian Platinum Award itu kita ada wacana gitu untuk menerima awardnya itu di sana, karena kan pandemi. Jadi kita dikirimkan saja itu iya, ini Platinum. bangga, ini perawat bangga. Saya kira luar biasa ini perjuangan teman-teman di unit stroke ya, yang luar biasa, karena ini suatu pencapaian yang nggak gampang ini teman-teman, apalagi badan dunia ya yang punya itu. Ya, oke teman-teman, ini luar biasa Bu Ade, terima kasih meskipun singkat ini pada mungkin Bu Ade bisa memberikan satu kiat-kiat bagi teman-teman ini sebelum kita tutup acara Morning Nescafe hari ini gitu. Monggo silakan. Kiat-kiat sebenarnya sih kita sama-sama belajar aja ya semua, terutama yang kita sebagai perawat premier perawat dimanapun berada, itu yang pertama itu update ilmu itu penting sekali. Walaupun kita usia sudah berusia gitu, udah matang ya Pak, tetap kita harus update ilmu. Kalau memang bisa sekolah atau ilmu itu tidak kita hanya dapatkan misalkan dari harus pendidikannya misalkan S1, S2 ya itu memang penting, tapi update ilmu juga bisa kita dapatkan dari yang kita baca-baca, atau pokoknya update ilmu kita bisa dapatkan dari mana saja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap harus disiplin dan loyalitas kita kerja itu tetap harus kita pertahankan. Itu aja sih Pak yang paling itu ya Pak ya, kalau kita harus disiplin itu memang harus penting. Nih teman-teman, dua hal, update ilmu dan disiplin. Saya kira ini garis benang merah yang harus kita tetap galakan. Terus kemudian jangan pernah kita menuntut sesuatu kalau kita belum memberikan sesuatu. Tentu hasilnya nggak bisa hasil di depan, mestinya hasil di belakang ketika kita sudah melakukan sesuatu. Ini bagus sekali Bu Ade, terima kasih pagi ini sudah banyak informasi yang kita tempuh. Mungkin nanti kita bisa bicara lebih lanjut lagi. Gitu. Terima kasih Bu Ade, tetap jaga prokes meskipun katanya pandemi sudah turun, tapi katanya lagi ada mungkin, tetapi tetap jaga prokes harus dikedepankan, tetap semangat dan tetap dukung channel-channel kami di Nescafe. Baik Bu Ade, terima kasih atas waktunya, salam sehat dan salam sehat juga. Semangat perawat Indonesia.